Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Bilqis Kisma Arif. Saya mahasiswi dari Fakultas Psikologi Angkatan 2022 Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya berperan sebagai tester Anda pada kegiatan kali ini. Mungkin Anda bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, jadi nama saya Rian Pirae dari jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar, Angkatan 22. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Sudah sarapan? Iya, sudah. Oke, alhamdulillah. Kalau begitu kita masuk ya. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kegiatan kita kali ini. Jadi, adapun tujuan dari tes kita kali ini adalah untuk pemenuhan tugas mata kuliah pengukuran intelijensi dan bakat. Adapun tes yang akan kita lakukan adalah tes CEVIT, di mana tes ini terdiri dari beberapa subtes. Dan setiap subtes itu memiliki waktu dan instruksi yang berbeda-beda. Jadi mohon diperhatikan saat pembacaan instruksi nanti. Silahkan mulai ketika saya mengatakan mulai, dan silahkan berhenti ketika saya mengatakan berhenti. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang aturan dari tes kita kali ini. Yang pertama itu adalah tidak diperkenankan untuk melipat dan merobek kertas jawaban dengan buku soal. Terus dilarang juga keluar masuk ruangan. Jadi kalau misalnya ada kepentingan saat ini, silahkan diselesaikan lalu kita masuk, karena ketika tes sudah dimulai sudah dilarang untuk meninggalkan tempat. Lalu yang terakhir adalah dilarang untuk memainkan HP. Jadi silahkan menonaktifkan HP-nya dan di-silentkan supaya tidak mengganggu tes. Oke, baik. Sudah ya. Kalau begitu kita bisa, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Baik, jadi pertanyaan saya mungkin untuk apa sih dilakukan tes ini? Untuk spesifiknya itu saya tidak bisa katakan, tapi tujuannya itu untuk pemenuhan tugas mata kuliah aja, seperti yang saya bilang tadi. Oke, sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Sudah tidak. Oke, sebelum lanjut mungkin kita bisa mengisi identitas diri di sini. Tunggu ya, saya kasih pensil. Nah, jadi silahkan dituliskan nama, tanggal lahir dan umurnya, dan pendidikan akhir, serta tanggal tes hari ini. Tanggalnya itu tanggal 20 September. Tulis di tempat lahir. Tidak apa-apa, lanjut aja. Ya, 20 September 2024. Oke, baik, sudah selesai. Oke. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang instruksi tes yang akan kita gunakan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tes ini terdiri dari 4 bagian, di mana setiap bagian itu atau subtes itu memiliki waktu dan instruksi yang berbeda-beda. Nah, untuk contoh soal pertama di sini saya akan jelaskan. Nah, di sini kan terdapat beberapa pola. Nah, di sini ada satu pola yang hilang. Nah, di sini tugasnya adalah untuk mencari lanjutan dari pola yang ada di sebelumnya. Nah, mungkin bisa dilihat kira-kira dari pilihan A, B, C, D, E, dan F, jawaban mana yang benar? Menurut saya mungkin B. Jawabannya B. Kenapa B? Karena ini kan kayak bergiliran nih, ini di atas, ini di bawahnya, jadi ini di samping, ini kayak pasangan.
Mungkin bisa diperhatikan baik-baik. Jadi kan di sini mulai Ki berdiri, terus dia menyerong Ki ke sebelah kanan ya, terus menyerong lagi ke sebelah kanan. Maka di sininya Mungkin sih. oke, C ya. Yakin? Yakin? Oke, kalau misalnya contoh soal kedua, kira-kira dari pilihan, dari kan sini ada pola, ini ada yang apa, sedikit Ki birunya, terus perlahan-lahan membanyak. Kira-kira dari pilihan A, B, C, D, dan F, A, B, C, D, E, dan F, kira-kira jawaban mana yang bisa mengisi kekosongan di pola terakhir? A mungkin. Di sini dia bertahap Ki. Ada ini, terus sedikit, terus sedikit. Bisa diperhatikan lagi soal opsi jawabannya. Mungkin A. Yakin? Oke. Mungkin di sini lagi. Ini. Kenapa bisa itu dipilih? Karena bertahap dari 1, 2, 3, lalu 4. Oke, berarti sudah paham ya? Iya. Oke, selanjutnya saya tidak akan memberikan instruksi lagi. Jadi silahkan dikerjakan tesnya dengan tenang. Di sini juga bisa dilihat contoh jawabannya tadi. Jadi jawaban yang benar tadi itu untuk contoh tes yang pertama itu adalah C. Terus yang contoh tes yang kedua itu adalah E. Dan yang ketiga itu adalah E. Sudah bisa? Sudah siap? Oke. Kalau begitu, silahkan dimulai dari sekarang. Silahkan disilang ya jawaban yang dipilih. Ya, betul. Kalau misalnya salah silang, bisa dilingkari jawaban yang salah, terus kita silang lagi jawaban yang benar.
Oke, baik. Silahkan berhenti. Oke. Oke, baik. Silahkan dibalik lagi lembar soalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi instruksi untuk contoh subtes kedua. Nah, seperti yang dilihat di sini ada beberapa pilihan. Nah, silahkan untuk soal ini silahkan memilih 2 jawaban. Nah, di sini soalnya itu silahkan dipilih soal yang pilihan yang itu sama polanya. Sudah paham? Di sini kan dilihat di contoh ya. Di sini ada pilihan A, B, C, D, dan E. Nah, di sini kan ada beberapa pola yang berbeda dan ada juga 2 pola yang sama. Nah, bisa ditunjukkan kira-kira yang mana pola yang sama? Kayak ini sama ini. Bisa diperhatikan lagi 2 pola yang sama. Hanya 2 pilihan soal, 2 pilihan jawaban saja yang bisa dipilih. Oh, ini sama ini. Bisa diperhatikan lagi. Ini sama ini. Kenapa Ki pilih itu? Karena hampir mirip. Hampir mirip. Iya. Bisa diperhatikan lagi. Tadi kan kita pilih AC, terus CE, terus CA. Nah, bisa diperhatikan di sini kan polanya A, C, dan E itu sama. Ini kira-kira bentuknya apa? Segitiga. Segitiga. Ada berapa bentuk segitiga di sini? 3. Terus ini. Oh, oke. Sudah paham? Oke. Oke. Terus kita lihat lagi contoh soal kedua. Kira-kira dari kelima pilihan ini, yang mana yang 2 pola yang sama? Yang ini. Nah, ini. C dan E. Ya. Nah, bisa? Karena ada titik-titiknya semuanya dan berbentuk lingkar. Oke, mungkin bisa kita lihat di jawaban contoh soalnya. Tadi kita memilih B dan D. Sudah benar ya. Terus di contoh soal kedua itu adalah C dan E. Berarti sudah paham? Ya. Sudah siap? Kalau begitu, silahkan dimulai. Oke, bisa dimulai.
Kira-kira itu apa? Oke, setelah berhenti. Oke, mungkin kita bisa balik ke lembar selanjutnya. Nah, di sini kita masuk ke subtes yang ketiga. Nah, seperti yang telah dilihat di buku. Nah, di sini kan ada beberapa kotak di dalam sebuah kotak ya. Ada 4 kotak. Nah, di sini adalah tugasnya Anda adalah untuk mencari pola yang sekiranya bisa menutupi pola kosong yang ada di sini. Nah, bisa diamati baik-baik. Ini soalnya ya, ini pilihannya. Nah, dari pilihan A, B, C, D, E, dan F, kira-kira pola mana yang bisa menutupi pola yang kosong ini? Pola yang B. Yang B, kenapa bisa pilih yang B? Karena hampir mirip sama. Karena hampir mirip. Oke, kita lihat susuk ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kira-kira dari pilihan A, B, C, D, E, dan F yang mana bisa melengkapi pola yang kosong itu? C. Kenapa bisa C? Karena kan ini sama-sama polos, terus balik kiri, balik kanan, dan juga balik kiri, terus kayak menurutku pasangannya itu yang balik kanan. Yakin? Iya. Oke. Kalau contoh soal yang ketiga, kira-kira dari pilihan A, B, C, D, E, dan F yang mana bisa melengkapi? Kenapa bisa memilih itu? Karena ini atas bawah sama, terus ini 1J, jadi menurutku ini yang sama. Oke, yakin? Kita bisa lihat jawabannya. Sudah benar ya. Tadi pilihannya B, terus ada pilihannya C, dan pilihannya adalah F. Berarti sudah siap. Oke, silahkan dibalik kertasnya. Tunggu dulu. Silahkan dimulai dari sekarang.
berhenti. Oke, selanjutnya kita masuk ke tes terakhir atau subtes yang keempat. Nah, di sini ada, bisa dilihat ya, di contoh soal yang pertama ini adalah soal yang di sini adalah pilihan jawabannya. Nah, di sini bisa kita lihat di soalnya, kira-kira mana dari kedua pola ini, kan di sini kita lihat di sini ada gambar kotak dan lingkaran. Nah, di sini kita bisa lihat ada titik. Nah, ini titik seperti penghubungnya. Nah, di sini menjadi patokan kira-kira dari ke 5 pilihan jawaban mana yang memiliki pola yang sama dengan ini. Yang memiliki hubungan antara Iya. persegi dengan lingkaran. Iya. Ini mungkin Kenapa memilih itu? karena ini dia yang terhubung antara persegi dengan lingkaran. Oke, baik. Kalau yang contoh soal yang kedua, Panjang dan ini kenapa memilih itu? karena ini juga menurutku persegi panjang ada di situ. Mungkin bisa diperhatikan lagi pilihan jawabannya. Di sini sini segitiga kayak masuk ke sini, ke persegi panjang. Yang B, yakin? Iya. Terus contoh soal yang selanjutnya, kira-kira dari pilihan A, B, C, D, dan E, yang mana yang B? B? Oke, kalau gitu sudah paham ya? Ya. Dan di contoh jawabannya juga sudah benar. Kalau begitu sudah siap? Ya. Boleh. Kalau begitu bisa kita mulai dari sekarang. Tunggu dulu ya. Waktunya hanya 2,5 menit ya untuk 10 jawaban, 10 soal.
Berhenti. Baik, jadi sudah selesai ya dengan tesnya. Sebelumnya saya mau tanya bagaimana perasaannya saudari setelah mengikuti tes kali ini. Rasanya sih biasa saja. Oke. Oke, biasa saja ya. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda dalam mengikuti tes kali ini. Saya juga mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya karena telah bersedia menjadi testi saya. Saya mohon maaf apabila selama pelaksanaan tes terdapat kata-kata yang mungkin bisa menyinggung perasaan saudari. Mohon dimaafkan. Kalau begitu mungkin bisa kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya.